Oke, sebagai penutup dan juga edukasi untuk penonton CNN, saya berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk closing statement. Saya ke Bang Rismon dulu, apa yang kemudian bisa kita lihat dari ada dugaan ijazah palsu, ada dugaan ijazah yang tidak sesuai seperti yang dimiliki Wakil Presiden Gibran, semuanya ini masih dugaan ya? Oke. Iya, benang merahnya itu satu ya. Kita tidak bisa, negara sebesar ini tidak bisa menjawab hal-hal yang paling sepele, paling sederhana. Tadi yang saya tanyakan, logika sederhana di Sydney, universitas, pendidikan tinggi, higher education. Di sini malah disetarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu nggak bisa kita jawab di sini. Sesederhana itu nggak berani jawab. Katanya itu persepsi saya ya, terserah. Ya, itu kasus Gibran. Ya. Pak Prabowo kenapa sih nggak mengutus dirjennya itu menjawab ini sesederhana ini? Ini suratnya yang salah atau Sydney-nya yang salah? Sesederhana itu loh Pak. Masa rakyat harus terus berantem? Ya. Yang kedua, kasus Pak Jokowi juga sama benang merahnya seperti ini. Masa bisa kita terima skripsi tanpa tanda tangan penguji? Yang seharusnya di UGM itu sangat ketat. Dan kita bilang banyak skripsi seperti itu. Malah merendahkan UGM itu sendiri. Ya, transkrip nilai, transkrip akademik kayak tulisan cacing, tulisan tangan. Yang baku adalah tulisan mesin ketik. Kita bilang juga kita cari alasan lagi. Pak Kasbujo menyangkal, kita cari juga alasan lain. Untuk membenarkan dan membenarkan. Terjadi pembodohan publik secara massal. Kita diancam di pengadilan. Supaya apa? Supaya kita berhenti berpikir kritis. Berpikir kritis itu sudah menjadi tindak pidana di Republik ini. Kasihani rakyat Pak Prabowo Subianto. Baik. Tumbuhkan demokrasi apapun harganya. Rakyat harus berhak bersuara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang. Sorry Faiz. Ya, kembali lagi sebenarnya kan ini persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah terjawab. Ya. Banyak institusi, khususnya Pak Jokowi ya, banyak institusi sudah terlibat melakukan verifikasi pemeriksaan, tapi kan kembali lagi kenyataannya teman-teman tidak puas. Ya. Jadi dan bahkan yang bikin gaduh tadi sudah jelas, gugatan masuk lagi, dihadapi lagi, sudah NO masuk lagi gugatan ya. LP ke Pak Jokowi pun masih ada juga yang di Polda, DIY gitu ya. Ya artinya kita hadapi ini semua ya. Sebenarnya Pak Jokowi mau tidak mau, pengennya juga selesai gitu. Tapi nyatanya ini terus berlanjut dan bahkan melebar ke mantunya. Sehingga sebenarnya dugaan kami selama ini sudah terjawab. Ya. Upaya yang dilakukan ini lebih kepada gerakan politik. Kita jawab aja. Kalau betul, sekarang sudah di forum ini sudah banyak meneriakan soal pemakzulan. Pertanyaannya kalau makzul, siapa yang menggantikan beliau? Wah ini sudah banyak akan jadi cerita. Akhirnya ke politik gitu ya. Tapi kembali lagi, saya berharap juga masyarakat bisa melihat ini secara objektif, secara jernih ya. Karena sebenarnya ini persoalan sudah terjawab tapi terus dipersoalkan dan yang membuat gaduh jelas bukan dari pihak Pak Jokowi. Oke. Mas Roy. Ya, jadi sebenarnya inti ada dua hal ya. Yang pertama soal ijazahnya Jokowi. Udah selesai kalau menurut kami ijazah itu. Dengan terbitnya buku Jokowi White Paper yang kami susun bertiga ya. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, 700 halaman itu pure science itu ilmiah dan di situ ada lengkap semua metodologinya dan kronologinya. Jadi itu sudah selesai. Perkara perkara kepolisian masih jalan ya terserah saja. Kita senyumin aja yang kita jawab saja. Tapi soal kebenaran dari skripsi Jokowi itu 99,9% palsu dan itu tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Nah, sekarang soal Gibran ya. Ini jelas juga. Betul, saya setuju tadi like father like son ya. Kita tidak rela ya bangsa ini punya aib nasional. Tahu nggak aib nasional itu siapa? Fufu Fafa. Fufu Fafa adalah aib nasional. Saya nggak tahu Fufu Fafa itu siapa ya. Ini siluetnya aja deh. Fufu Fafa adalah aib nasional. Masa bangsa ini mau punya aib nasional bernama Fufu Fafa? Kalau ada orang keberatan, wah Fufu Fafa itu siapa gitu. Ya udah, kami juga buktikan sudah 99,9% Fufu Fafa itu siapa. Kalau memang itu ada yang nggak setuju, tuntut saya. Baik. Kita buktikan dan orang yang saya tuduh saya Fufu Fafa harus hadir di pengadilan, harus hadir di sidang. Jadi kita tidak rela punya seorang aib nasional bersama
Fufu Fafa. Oke, Mas Roy, thank you. Pendapat Tapi Bang, siluetnya lebih mirip Mbak. Siluetnya lebih mirip Mbak. Enggak lah. Rambutnya. Ini rambutnya lebih mirip yang tadi di pas foto lah. Setuju loh Bang. Bang Risman setuju loh. Aku lihatnya kok jadi mirip. closing statement. Oke, makasih Mbak. Jadi gini ya, ini kan publik Indonesia ini sebenarnya sudah sangat bosan dan jenuh dengan topik-topik soal ijazah apa segala macam. Karena publik juga sudah punya keyakinannya sendiri terhadap realitas dari ijazah itu. Nah, saya mau katakan begini, kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang, direproduksi, itu akan suatu saat bagi kalangan tidak terdidik akan diyakini menjadi sebuah kebenaran. Padahal apa yang diangkat oleh Mas Roy dan kawan-kawan selama ini itu kan sebuah penyerangan pribadi untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi, sekarang Gibran, dan semua lembaga-lembaga institusi-institusi negara maupun institusi pendidikan tinggi sekelas UGM itu sesungguhnya dipermalukan dengan isu-isu yang terus dibangun di publik. Delegitimasi keputusan-keputusan KPU dari Solo, di DKI sampai KPU Pusat itu didelegitimasi dengan isu-isu yang diangkat ini. Orientasinya ya tadi itu yang disampaikan Bung Norman. Outputnya ini tahun 2029, jadi outputnya semua adalah kepentingan politik. Sudah ada yang bicara soal agenda pemaksulan, pengunduran, apa segala macam. Tetapi oke, itu bagian dari perjuangan dari teman-teman. Yang saya mau katakan adalah didiklah generasi kita dengan kebenaran dan intelektual yang Anda punyai. Bukan membangun narasi-narasi kebohongan, menyerang individu, tidak menghargai pimpinan kita di Republik ini. Mau apa negara ini ke depan kalau misalnya ini terus direproduksi menjadi kebohongan yang seolah-olah ini diyakini nanti oleh kalangan bahwa seolah-olah itu kebenaran. Saya kira itu aja pesan saya. Baik. Dan terakhir Mbak, tolong kepolisian putuskan segera case ini ya. Jangan diulur. Kalau misalnya Roy Suryo CS nggak bersalah, katakan stop, nggak ada masalah, mereka nggak salah. Tetapi kalau mereka bersalah, segera proses. Jangan kepolisian menggantung masalah ini. Tolong Pak Kapolri selesaikan dengan cepat ya dan tepat. Tunggu diganti. Berdasarkan keadilan. Karena apa? Ini masyarakat sudah jenuh dengan isu ini terus nggak bermanfaat bagi masyarakat ini. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Bang Norman, singkat Bang, waktu kita terbatas. Closing statement. Iya, saya itu kadang-kadang termenung ya, negara sebesar ini kita masih bicara ijazah. Orang udah di mana-mana, kita happy terhadap ini. Jadi kalau rakyat ditanya, bener ya di podcast segala macam, lu senang podcast? Senang. Tapi kalau ada Pak Jokowinya, pasti digemari. Apalagi ada Mas Roy, apalagi ada pengacara, digemari. Artinya apa Bang? Hah? Ya seneng. Artinya menjadi tontonan yang menarik. Silakan mau ngomong apa, tapi ini tonton menarik untuk rakyat. Ya, jadi ini masyarakat sendiri, tetangga-tetangga saya, sampai supir segala macam itu. Pak, main Pak Norman ya? Iya. Kapan lagi Pak? Tapi kalau saya nonton bicara Jokowi aja. Artinya apa? Ini menjadi tontonan yang menarik, tapi bukan masalah hukum atau seperti apa Bang? Pokoknya itu aja, karena di situ ada sumber konflik. Oke, Berarti baik. Itu aja. Oke, baik. Bang Norman, terima kasih. Singkat saja, waktu kita sudah habis. Saya menarik diri dari frasa kita yang disampaikan Bang Norman. Karena saya tidak termasuk bagian dari kita yang menikmati hiruk pikuk ijazah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pikiran, pandangan, hingga tuduhan bahkan prejudis sepanjang itu di forum internum tidak masalah. Tetapi jika sudah diaktualisasikan apalagi di forum publik, tentu ini akan ada dampak bahkan implikasi hukum. Kami tadinya melihat saudara Joko Widodo itu ya kita husnuzon. Sejak 31 Juli 2025 yang lalu kami somir yang pertama berkaitan dengan tuduhan adanya orang besar yang saat itu Partai Demokrat juga ikut tersasar dan mengklarifikasi. Nyaris sampai September itu tidak ada statement dari saudara Jokowi berkaitan dengan aktivitas perjuangan klien-klien kami mengungkap jasa palsu. Tapi tiba-tiba di tanggal 12 September yang lalu kok diungkap lagi. Dan ini bukan lagi tuduhan atau prejudis, tetapi sesuatu yang sudah diungkap dalam forum publik. Maka kami mengambil langkah hukum tadi membuat somasi kedua yang sifatnya terbuka. Ketiga, saya pikir ini soalannya bukan hanya soal Jokowi dan juga Gibran saja. Ini adalah pelajaran berbangsa. Justru saya punya pikiran kebalikannya. Dengan ijazah saja kita tidak bisa membenahi, menyelesaikan persoalan ini, apalagi kita mau bernarasi yang gede-gede, yang melangit begitu.
Ayo kita awali dari legasi bangsa ini, kita bersihkan dari praduga-praduga. Kenapa hari ini kita terlalu permisif? Kalau sudah sesuatu salah, sudah jadi keputusan, sudah ada yang menang, sudah ada yang berbagi kekuasaan, sudahlah, toh semua kebagian. Akhirnya apa? Selanjutnya akan demikian terus. Kita tidak akan pernah mendapatkan putra terbaik dari negeri ini untuk menjadi pemimpin yang akan memberikan janji itu direalisasikan untuk seluruh rakyat, bahwa rakyat ini punya hak atas keadilan dan kesejahteraan. Selama ini kita selalu dibohongi oleh politisi, di antara yang salah satunya adalah kita permisif atas pelanggaran hukum dan dianggap itu selesai ketika para politisi berbagi kekuasaan. Itu yang menurut saya harus kita akhiri dari republik ini. Dan saya ingatkan kepada saudara Joko Widodo, bukan hanya 4 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kapanpun kami siap untuk membela negeri ini, untuk menuntaskan kasus ini. Demi apa? Legasi bangsa kita bersih dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Justru ini kesempatan bagi saudara Jokowi untuk membersihkan legasi dirinya, bahkan legasi bangsa, dengan menunjukkan ijazahnya. Itu saja. Demikian. Baik, terima kasih narasumber sudah hadir malam hari ini. Berbicara mengenai kasus ijazah Jokowi yang tak kunjung usai, gugatan ijazah Gibran kini menambah ramai. Pertarungan tidak hanya di ruang sidang, tapi juga di ruang publik, seperti yang Anda lihat malam hari ini. Yang kian gaduh dan juga mungkin sedikit bimbang. Adu fakta kini dinantikan siapa yang menang dan siapa nanti yang akan tumbang. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam, terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih.